Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo HIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Darul Muqaddas. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI HIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712511158. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning pada materi peradaban dinasti Ayyubiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali dan belajar kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke anak-anak, silakan sebelum kita mulai pelajaran dicek dan dilihat di bawah bangku dan kursinya masing-masing. Apabila masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang dahulu. Silakan dicek dulu. Sudah bersih? Ya, kalau sudah bersih, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang saudari Zara, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Selanjutnya saya akan absen satu persatu dan yang saya panggil silakan tunjuk jari dan bilang hadir. Nanti yang tidak hadir tolong disampaikan tidak hadir. Saya mulai. Arin Khairunisa, Alfian Bayaki. Sebelum materi kita mulai, Pak Guru mau bertanya sesuatu tentang keinginan kalian. Apakah kalian semua ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak? Ingin ya? Ya, kalau kalian mau atau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka dari sekarang kalian mulai belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian bisa lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Gimana, setuju aja? Terima kasih. Oke anak-anak sekalian, kemarin Pak Guru sudah memberitahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kira-kira di rumah sudah dibaca dan dipelajari apa belum? Sudah ditelaah? Kalau sudah, coba sekarang Bapak mau tanya beberapa pertanyaan pembuka terlebih dahulu. Sudah siap? Yang pertama, siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Silakan yang bisa tunjuk jari dan menjawab. Ya, silakan Saskia. Ya, nama pendiri dari dinasti Ayyubiyah yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau yang terkenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Terus pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana awal berdirinya Bani Ayyubiyah? Silakan yang dijawab. Ya, silakan Zara. Berawal dari adanya sebuah pasukan salib terhadap orang. Ya, berawal dari datangnya pasukan salib ke wilayah
kaum Islam. Nah, dari situ nanti akan terbentuk atau akan terproses yang namanya dengan Daulat Bani Ayyubiyah. Oke, sekarang kita melanjutkan membahas materi hari ini, yaitu proses berdirinya Daulat Bani Ayyubiyah Fatimiyah di Mesir yang bermazhab pada aliran apa tadi? Syiah. Ya, mazhab aliran Syiah dengan Kesultanan Sunni. Salahuddin ini memulai karir politiknya di bawah ayahnya yang bernama siapa? Najmuddin bin Ayyub. Itu adalah nama dari ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu komandan pasukan di Ba'labah, itu nama daerah atau nama wilayah, yang pada tahun 1164 Salahuddin ini mengikuti pamannya yang diutus ke Mesir, yaitu Asyaduddin Sirkuh, dalam menjalani ekspedisi ke Mesir dan diangkat menjadi seorang wazir dinasti Fatimiyah pada tahun 1169. Tahu yang dimaksud dengan wazir di sini? Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir oleh dinasti Fatimiyah karena sudah membantu berperang melawan tentara Salib. Wazir itu seperti apa ya? Perdana Menteri, seperti itu yang dimaksud dengan wazir. Ya. Jadi setelah Khalifah Al-Adid wafat pada tahun 1171, Salahuddin ini memegang kekuasaan penuh, mengakhiri tradisi runtuhnya dinasti Fatimiyah dan menggantinya dengan dinasti Ayyubiyah yang diakui oleh Khalifah Abbasiyah yang waktu itu yang memperkasai wilayah meliputi Mesir, Suriah, Palestina, Yaman, dan masih banyak yang lainnya. Itu sedikit tentang proses berdirinya dari Ayyubiyah dan seseorang yang mendirikan atau yang pertama kali mendirikan dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya yaitu ada beberapa para penguasa atau yang raja yang memimpin pada dinasti Ayyubiyah. Jadi selama 75 tahun dinasti ini dipimpin oleh 9 orang penguasa. Ini adalah nama-nama penguasa dan tahun pemerintahnya atau tahun memimpinnya. Bisa disimak ya, lihat ya. Ini ada yang pertama ada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu memimpin pada tahun 1171 sampai 1193. Terus yang kedua yaitu ada Malik Al-Aziz Imaduddin, memimpin pada tahun 1993 sampai 1998. Terus selanjutnya yaitu ada Malik Al-Mansur Nasiruddin. Itu memulai mimpin dari tahun 1198 sampai 1998.
200. Dan itu ada selanjutnya itu nama-nama pemimpin dari Bani Ayyubiyah. Sekarang kita lanjut. Ini ada salah satu penguasa yang terkenal atau yang ternama pada dinasti Ayyubiyah, yaitu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sedikit silsilah atau kelahiran dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di daerah Kirkuk pada tahun berapa? 1137. Ini Masehi ya. Karena Salahuddin dikenal karena kebijakannya dan kepemimpinan militernya yang sangat-sangat efektif. Dia juga menonjol dalam reorganisasi militer dan perekonomian Mesir, mempersiapkan untuk menghadapi tentara Saleh. Jadi nanti ada suatu atau sebuah peperangan dari dinasti Ayyubiyah ini yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi memerangi tentara Saleh untuk membebaskan yang namanya kota suci Damaskus. Nanti materi-materi selanjutnya ya. Seterusnya pada tahun 1175 dia menggabungkan Mesir dan negara Suriah di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah dan berjuang untuk mempersatukan dunia Islam melawan tentara Saleh, terutama melalui pertempuran Hittin dan pembebasan yang namanya Yerusalem. Yerusalem ini kota suci di Damaskus, di Syria. Pada tahun 1187. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk mendiskusikan hal-hal apa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang ada di dalam video tersebut, yang ada implementasinya atau ada keterkaitannya dengan materi kita hari ini. Ada? Harus datang, kita mulai melihat dan mendengarkan videonya. Silakan disimak baik-baik. Simak ya. Itu kelompok A dan kelompok B, ya. Siapa tadi yang kelompok A? Terus yang kedua yaitu kelompok B. Sekarang saya minta kalian mendiskusikan atau merangkumlah hal-hal yang terjadi atau kejadian-kejadian yang ada di dalam video tersebut yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini atau yang saya sampaikan tadi. Paham ya? Sekarang saya kasih waktu. Sebelum saya kasih waktu, Ulin, sini sama Mas Ulin. Aku kegiatan kejadian-kejadian yang ada di dalam video tersebut dan mengamati atau yang ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan. Nanti kalau saya bilang selesai, selesai.
Silakan dari kelompok A atau kelompok B dulu memaparkan atau menjelaskan hasil diskusinya. Silakan kelompok A dulu. Kelompok A, silakan perwakilan kelompok A untuk menjelaskan hasil dari diskusi tersebut. Silakan. Silakan. Yang lain, tolong mendengarkan. Setelah mendiskusikan materi tersebut, maka dari kelompok A menunjukkan bahwa dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Ayyubiyah, yaitu Salahuddin al-Ayyubi, putra Nabi bin Ayyub, seorang keturunan Bani Ayyub, berasal dari suku Quraisy di Azerbaijan. Meski ketika muda pikirannya belum tampak di masyarakat, sebenarnya dia seorang yang cerdas. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi itu memberikan belajar ilmu keagamaan, misalnya tentang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu Al-Quran. Kemudian kepada Nabi. Meski demikian, dia selalu berprinsip bahwa pasukan Salib sudah masuk pada alam politik untuk melemahkan kekuatan kaum. Jadi hasil dari diskusi kalian masing-masing yang kalian rangkum dan yang kalian kaitkan dengan materi dan video yang sudah disaksikan. Terima kasih semua anak-anak. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja yang nanti akan kalian semua isi jawaban-jawaban atas semua pertanyaan yang ada di dalam lembar tersebut. Kalau sudah selesai, nanti kalian kumpulkan lagi di depan. Bukan satu, jangan satu. Oke. Anak-anak sekalian, setelah kita menyelesaikan dan mempelajari materi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari anak-anak. Silakan. Ya, silakan. Berdiri. Berdiri. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih atas pelajaran yang sudah disampaikan dari Ibu. Dari sini kita bisa memahami dan mengerti akan keadaan beberapa kerajaan Islam di dunia, yang mana untuk memperluas wilayah Islam dibutuhkan yang sama lainnya perjuangan. Ya, jadi intinya dari semua kerajaan Islam yang ada di seluruh dunia, dari Bani Fatimiyah, Bani Abbasiyah yang sekarang kita pelajari sekarang, yaitu Bani Ayyubiyah, itu semua kerajaan besar Islam yang memperluas wilayah Islam di beberapa negara di dunia. Jadi semua itu butuh perjuangan, butuh peperangan. Saya kasih pertanyaan akhir untuk apa? Untuk asesmen penutup. Ya.
pertanyaan pertama, yaitu pada tahun berapakah Salahuddin Al-Ayyubi memerintah dinasti Ayyubiyah? Silakan yang bisa jawab. Silakan Zara. 1171 Ya, 1171 sampai 1193 Masehi. Terus yang kedua, sikap seorang Salahuddin terhadap orang-orang Kristen Eropa setelah berhasil menguasai negara Yerusalem. Silakan, Saskia. Memberikan mereka hidup dan menjamin keamanannya untuk kembali ke Eropa. Ya, itu yang namanya Salahuddin itu bisa menjamin dan membiarkan mereka hidup keamanannya untuk kembali dan hidup di negara Eropa. Ya, sampai